Ketika seseorang sudah memiliki nisab, maka wajib dia menunaikan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV Tambak Beras yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara taklim atau ta'allum di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Tema kita pada malam hari ini yaitu tentang zakat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang zakat, maka kita ketahui bahwa zakat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan zakat merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, sehingga siapapun orang yang telah memiliki harta yang cukup kemudian dia mengingkari perintah zakat ini, maka dihukumi kafir. Kewajiban zakat kita ketahui didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kemudian ada juga perintah zakat yang selalu disertakan dengan perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya perintah atau pelaksanaan zakat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, zakat dari sisi bahasa maka dia bermakna an-nama, dia juga bisa bermakna at-taharah, bisa juga bermakna al-barakah. Berarti seorang yang melaksanakan zakat, dia sedang membersihkan dirinya atau hartanya dari kotoran-kotoran yang bersifat maknawi. Ketika kita berbicara tentang zakat, maka kita tidak boleh melupakan hikmah yang ada, yang terkandung di dalam zakat. Yang pertama, hikmah zakat yaitu kita akan bisa saling tolong-menolong. Yang kedua, hilangnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang keempat, yaitu adanya saling menopang, yaitu terjadinya atau terwujudnya maslahah ammah yang tercipta dari disyariatkannya zakat. Pemirsa TV Tambak Beras yang dimuliakan Allah, kemudian ada hal lain yang harus kita ketahui dari syariat zakat, yaitu adanya beberapa harta yang memang harus dikeluarkan, atau macam-macam harta yang wajib dizakati. Kita ketahui di dalam kitab-kitab fikih, di sana disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati diantaranya adalah emas, perak, di sana ada tanaman, ya, azuru, begitu juga ada berupa hewan peliharaan, yaitu al-an'am. Ketika kita berbicara tentang zakat-zakat yang harus ditunaikan, maka kita pahami bahwa di sana tentu ada batasan. Berapa batasan atau batas minimal zakat itu harus dizakati. Tidak selalu orang yang memiliki harta itu otomatis zakat, tidak. Ya, karena dia terikat juga dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan nisab misalnya. Ya, nisab itu adalah batasan minimal seseorang ketika dianggap sudah mencukupi memiliki harta
Ketika seseorang sudah memiliki nisab, maka wajib dia menunaikan zakat. Kemudian ada syarat lain ya dalam beberapa harta, yaitu adanya perjalanan harta itu, yaitu 1 haul atau sahaulan kamilan, itu perjalanan 1 tahun. Nah, ketika seseorang sudah melaksanakan atau sudah memiliki harta yang cukup, kemudian berjalan 1 haul ya dalam 1 tahun, maka sebaiknya dia segera untuk menunaikan zakatnya. Ya, walaupun kita lihat atau kita ketahui di dalam kitab-kitab fikih, di sana ada yang membolehkan untuk takjil, artinya menyegerakan pembayaran zakat ketika seseorang ingin membayar zakatnya, itu dibolehkan. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada hukum wajib, ada hukum jawaz atau boleh. Ya, ketika dibolehkan seseorang ingin menyegerakan walaupun belum masuk nisab, ya boleh-boleh saja. Ya, tetapi hukumnya belum wajib. Tetapi ketika seseorang sudah memiliki batasan yang memang sudah ditentukan, maka hukumnya menjadi wajib ya, dan lebih baik penunaian zakat itu segera ditunaikan. Dari zakat dari harta yang memang wajib dizakati, ya, kita juga tidak lupa di sana ada namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini biasanya kita ketahui dia ditunaikan di bulan Ramadan. Adapun tentang kewajiban zakat fitrah, sebenarnya kewajibannya itu adalah ketika masuknya malam Idul Fitri. Itu kalau kita berbicara tentang kewajiban zakat fitrah. Tetapi kalau kita mencari hukum boleh, maka dibolehkan kita ini membayar zakat fitrah, yaitu di awal Ramadan, tetapi yang lebih baik seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu antara 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu yang terkait dengan zakat fitrah. Dan yang kita tidak boleh lupa juga dalam masalah zakat, bahwa Al-Quran itu sudah menentukan golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah sudah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat ketika Allah firmankan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan orang atau yang disebut dalam kitab fikih dengan istilah al-asnaf as-samaniyah. 8 golongan orang inilah yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, para amil zakat, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Lalu kemudian di sana ada ar-riqab, orang yang mungkin pada waktu itu atau mungkin sekarang juga ketika ada yang melaksanakan perbudakan, maka untuk membebaskan dirinya itu bisa dibayarkan dengan zakat. Lalu kemudian ada orang yang mungkin kelilit hutang, al-gharimin, yaitu orang yang kelilit hutang. Lalu kemudian di sana ada fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, dan juga ada ibnus sabil, yaitu orang yang bepergian ketika dia kekurangan bekal, maka ketika dia ada di satu tempat yang memang ada di dalam naungan Islam atau negeri Islam, maka dia bisa meminta atau berhak diberikan zakat di dalam untuk melanjutkan perjalanannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan masalah zakat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang singkat ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.